Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan. Kita masuk di dalam ajakan beribadah secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari jemaat Tuhan berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 4, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Kolose 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19, bait 1, 3, dan 5, Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menghampiri hadirat-Mu membawa syukur dan puji-pujian kami melalui ibadah bersama keluarga kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang telah melukai hati Tuhan dan sesama kami. Perbaharuilah hati dan batin kami agar senantiasa layak di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dalam segala keberadaan kami. Dan hidup kami pun senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu doa yang kudus, pala hati keluh dengan Yesus sahabat, menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, di cobaan berat, pada juru selamat percaya teguh, Ia pasti memberi kelepasan penuh. Libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu di kayu salib. Kami boleh mengarahkan hati dan seluruh keberadaan kami pada saat ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maka biarlah Tuhan Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus boleh menuntun kami, sehingga kami boleh merenungkan, menghayati, serta dikuatkan untuk hidup dalam firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami akan semua dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia.
Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali di pendengaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat menyampaikan peraturan-peraturan dan juga ketetapan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang tugas, fungsi, dan jabatan imam, pelaksanaan ibadah-ibadah, termasuk di dalamnya tentang hal-hal yang berkaitan mengenai persembahan korban kepada Tuhan. Berbicara tentang korban persembahan dalam Perjanjian Lama, ada beberapa mengenai bentuk korban persembahan, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Masing-masing korban tersebut sesuai dengan cara dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, bacaan kita pada hari ini secara khusus berbicara tentang korban bakaran. Apa yang menarik dari bacaan kita untuk diperhatikan bersama-sama? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, korban bakaran bisa dalam bentuk ternak, secara khusus mulai dari lembu, sapi, kambing domba, dan bisa juga dalam bentuk burung tekukur atau anak burung merpati. Nah, apa yang dikatakan dalam bacaan kita ini adalah kalau orang Israel mau membawa persembahan korban bakaran kepada Tuhan, maka haruslah persembahannya itu tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercelah. Itu syarat pertama yang ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Artinya binatang yang dipersembahkan itu bukan binatang yang cacat secara fisik atau buruk rupanya. Dan itu ditentukan dari bagian-bagian tubuh binatang tersebut. Yang kedua, binatang itu harus dibawa ke kemah pertemuan. Kita ingat bahwa kemah pertemuan adalah tempat di mana Allah menyatakan kehadiran dan kehendaknya. Bangsa Israel diminta untuk memiliki sikap membawa korban persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya mereka hanya diperbolehkan membawa itu sampai di pintu kemah pertemuan. Mereka hanya boleh membawa korban bakaran itu sampai di kemah pertemuan. Yang mengolah selanjutnya dan mempersembahkan segala sesuatunya, bahkan membakar, adalah tugas para imam yang diurapi oleh Tuhan secara khusus. Disebutkan bahwa korban persembahan itu dibawa ke pintu pertemuan supaya Tuhan berkenan. Artinya, kalau orang Israel membawa korban persembahan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, dan mengikuti segala ketetapan yang ditentukan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Ketiga, syarat ketiga adalah orang yang membawa persembahan itu harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu. Apa makna tindakan tersebut? Disebutkan dalam ayat yang keempat bahwa korban bakaran itu dilaksanakan untuk mengadakan pendamaian bagi orang yang melakukannya. Jadi makna tindakan memegang kepala binatang korban itu adalah sebagai simbol bahwa binatang yang dikorbankan itu mewakili orang yang membawa korban bakaran. Dosa orang yang membawa korban bakaran itu sudah diwakili oleh binatang yang dipersembahkan. Yang keempat, selanjutnya imam-imam lah yang akan melakukan beberapa ritual korban bakaran,
termasuk di situ membakar menaruh api dan juga mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 menyebutkan, dengan semua korban bakaran itu maka akan menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Penjelasannya adalah bau yang menyenangkan Tuhan itu bukan karena binatangnya semata-mata. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Tuhan yang memiliki segala binatang, bahkan seluruh alam semesta milik Tuhan semata. Jadi yang menyenangkan bagi Tuhan adalah ketaatan dan ketepatan dari setiap orang yang memberikan korban bakaran itu. Dan yang paling penting tentu saja adalah sikap hati dan kesungguhan dari orang yang mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita melihat relevansi bacaan ini di dalam Perjanjian Baru? Yang pertama, kalau tadi dalam Perjanjian Lama disebutkan ada beberapa jenis dan bentuk korban persembahan, di dalam Perjanjian Baru seluruh korban itu sudah disempurnakan di dalam satu pengorbanan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari sebagai anak domba Allah. Yang kedua, mengenai korban yang tidak bercacat dan tidak bercela sebagai pendamaian. Di dalam Perjanjian Baru kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Ia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan yang ketiga, kita melihat adanya perbedaan motivasi dalam memberi persembahan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, orang memberikan persembahan korban untuk pendamaian bagi dirinya. Di dalam Perjanjian Baru, kita sudah memperoleh pendamaian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita memberi persembahan bukan untuk mendapatkan pendamaian, tetapi sebagai ungkapan syukur atas korban tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, pertanyaannya, apakah persembahan yang diberikan oleh kita kepada Tuhan selalu berkenan kepada Tuhan? Apakah persembahan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 mengkritik dengan tegas. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan berkata demikian bahwa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan diberikan oleh orang Israel. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang kita berikan kepadanya? Ya, jawabannya adalah karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebesar apapun persembahan yang kita berikan, tetapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka persembahan itu tidak akan pernah berkenan dan disukai oleh Tuhan. Semewah apapun dan seindah apapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan selama hidup kita masih dipenuhi dengan benci dan dendam kepada sesama kita. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 ialah, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kalau kita sedang memberi persembahan kepada Tuhan, lalu kemudian kita teringat sesuatu kepada Tuhan, apa yang Yesus katakan? Apa Yesus bilang, tetap berikan saja persembahanmu, tidak ada masalah itu? Bukan. Yesus bilang adalah, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Allah ingin supaya kita menyatakan kasihnya kepadanya, tetapi juga jangan mengabaikan kasih kepada sesama kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya berbicara tentang bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Apa itu bau yang menyenangkan bagi Tuhan dalam kehidupan kita? Bau yang menyenangkan bagi Tuhan adalah berupa doa kita, puji-pujian, peribadahan kita. Hati yang tulus, hati yang bersungguh-sungguh di dalam mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memiliki ketulusan di dalam menyatakan syukur kepada Tuhan. Ada seorang bapak yang memberikan uang persembahan, tetapi bapak ini selama ini kurang ikhlas. Jadi bapak ini sangat pelit dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Dalam satu ibadah, tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Bapak itu mulai mencari uang kecil yang ada di kantongnya. Meskipun uangnya banyak yang dia bawa, tetapi dia selalu
memberi uang persembahan dari yang sekecil-kecilnya. Waktu dia merogoh kantongnya, tiba-tiba ada seorang ibu yang duduk di belakang menepuk pundaknya. Ibu ini kemudian memberikan kepadanya, menyodorkan kepadanya uang 100.000 rupiah. Bapak ini senang sekali. Akhirnya dia bisa memberikan persembahan yang cukup besar bukan dari uangnya sendiri. Sesudah ibadah, bapak itu langsung berterima kasih kepada si ibu yang memberikan uang. Si ibu kemudian bilang, itu bukan uang saya kok pak. Itu uang bapak sendiri yang jatuh waktu bapak sedang merogoh kantong celana bapak. Bapak itu kaget dan menyesal. Ternyata itu uangnya sendiri. Kisah yang kedua adalah tentang 3 orang Kristen yang sedang berdiskusi memikirkan bagaimana caranya untuk menentukan berapa besar uang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi mereka membuat cara untuk menentukan berapa besarnya uang yang mau diberikan kepada Tuhan. Orang pertama, dia membuat garis. Uangnya dilempar ke atas, lalu kemudian yang jatuh ke kanan untuk dia, yang jatuh ke kiri, itu dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi dia lempar, yang jatuh di sebelah kanan untuk dia sendiri, yang ke kiri itu dipersembahkan untuk Tuhan. Orang kedua, dia membuat lingkaran. Uangnya dilempar ke atas, yang jatuh ke dalam lingkaran itu untuk dirinya, dan yang di luar lingkaran itu untuk Tuhan. Bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga dia melempar semua uangnya ke atas. Lalu kemudian dia bilang, uang yang nyangkut di atas itu untuk Tuhan, tapi yang jatuh ke bawah itu untuk dirinya sendiri. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ilustrasi yang ini menyebutkan bahwa tidak ada ketulusan dan kesungguhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Harusnya, sebagaimana bacaan kita tadi, kita membawa persembahan dengan sikap hati yang tulus dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu kali ada wawancara dari wartawan TV kepada 2 buah mata uang. Jadi wartawan TV ini mewawancarai 2 buah mata uang. Yang pertama uang 100.000, yang kedua uang 1.000. Wartawan TV mempunyai satu pertanyaan yang sama. Kurang lebih begitu ya, ini dibuat begitu ya, sebagai ilustrasi. Wartawan TV kemudian bertanya, bagaimana perjalanan hidup Anda? Uang 100.000 dia berkata, saya bahagia dengan hidup saya. Saya bangga dengan perjalanan hidup saya karena saya seringkali berada di kantong bos-bos besar, pengusaha-pengusaha besar. Saya berada di pusat perbelanjaan, di mal, di tempat rekreasi yang mewah dan megah. Saya tidak seperti dia. Uang 100.000 menunjuk kepada uang 1.000 dan berkata, saya tidak seperti dia. Uang 1.000 itu yang jelek, dekil, kotor, kusut, dan bau. Kalau saya selalu rapi dan wangi. Lalu kemudian uang 1.000 memberikan jawabannya. Saya memang jelek, dekil, kotor, bau, kusut. Tapi saya bangga juga dengan perjalanan hidup saya. Kenapa? Meskipun saya jarang ada di mall, saya jarang ada di kantong pengusaha dan bos-bos besar, tetapi saya paling rajin ada di gereja. Setiap hari Minggu saya selalu rajin ke gereja. Saya dan saudara-saudara seangkatan saya selalu memenuhi kantong-kantong kolekte yang ada di gereja. Lalu kemudian wartawan berkata dan menutup wawancara itu berkata, pemirsa silakan disimpulkan sendiri siapa yang lebih bahagia, uang 100.000 atau 1.000. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa ini sampaikan dari kisah ini, persoalannya memberi persembahan bukanlah soal memberi 100.000 atau 1.000. Bukan soal memberi banyak atau sedikit. Tetapi memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Memberi yang terbaik untuk Tuhan harus dengan hati yang tulus dan syukur. Itulah pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar harta dan materi, tapi seluruh hidup kita menjadi persembahan yang berkenan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 2. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri bersama-sama kita mengikirarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kekudusan dan kemuliaan. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan, atas kasih-Mu sehingga kami diperkenankan untuk kembali berada di dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Sukacita kami bersama keluarga, bahkan bersama setiap umat Tuhan yang pada hari ini menyatakan kemuliaan Tuhan melalui doa, puji-pujian, perenungan firman Tuhan dalam persekutuan kami masing-masing. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami belajar untuk menghayati kasih pengorbanan Tuhan Yesus sebagai korban persembahan yang sempurna untuk menebus hidup kami dari kegelapan maut. Tolonglah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya harta dan materi, tetapi seluruh hidup dan keberadaan kami, dengan hati yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh, rindu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersedia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Kami bersehati di dalam doa untuk seluruh umat manusia yang menderita karena wabah corona. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong setiap orang yang menderita. Bagi mereka yang sakit dan dalam proses perawatan, Tuhan pulihkanlah mereka. Bagi mereka yang harus terpisah dari keluarga dan orang-orang terkasih, Tuhan berkati ikatan kasih di antara keluarga untuk tetap saling mendukung dan saling mendoakan. Bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri, Tuhan tetap beri hati yang sabar, tabah, dan bertekun di dalam doa. Dan juga bagi kami yang dalam keadaan sehat secara fisik, ajarlah kami dan bimbinglah hidup kami, agar kami selalu bersyukur dan menjaga kesehatan kami, memperhatikan lingkungan kami, sambil berwaspada, sehingga hidup kami adalah hidup yang bertanggung jawab secara jasmani, secara sosial, dan juga secara spiritual di hadapan Tuhan. Berkatilah upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa,
para pemerintah, dan seluruh tenaga ahli dan tenaga medis untuk menanggulangi wabah ini. Gerakanlah hati kami ya Tuhan untuk tekun berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dalam segala upaya penanggulangan tersebut. Ya Tuhan, pada saat ini jemaat-jemaat Tuhan kami terpisah satu dengan yang lain karena wabah ini. Namun kiranya hati kami tetap saling menyatu sebagai satu tubuh Kristus. Dalam banyak hal hidup kami menjadi terbatas, namun kiranya kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau Allah Maha Kuasa yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kami mengalami banyak kehilangan. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar di sekolah, kehilangan kesempatan bermain. Mungkin ada juga yang kehilangan pekerjaan, dan juga berbagai hal yang hilang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak pernah kehilangan pengharapan yang bersumber padamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan pada masa pandemi ini. Banyak gedung gereja yang menjadi kosong selama masa pandemi ini. Hati kami disadarkan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kami, pribadi-pribadi, yaitu setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan di tengah keluarga mereka masing-masing. Karena berbagai persoalan, baik persoalan eksternal maupun internal, hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, hubungan keluarga lainnya. Tuhan pulihkanlah. Seringkali segala pergumulan itu ya Tuhan terjadi karena kami tidak mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami terlalu bangga dengan semua ego, jabatan, kekayaan, kekuatan yang kami miliki. Ajar kami untuk terus berserah dalam iman bahwa Tuhanlah sumber segala kasih, sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus, tolonglah setiap keluarga kami. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi setiap jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Berkatilah hidup kami untuk senantiasa mengimani bahwa pertambahan usia ini semata-mata adalah karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 80 bait 1 dan 2. Mari bawa persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
dan khawatir Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam seluruh perkataan perbuatan kita yang memberkati hidup sesama kita. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 3. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.